Halo teman-teman semua. Selamat datang di Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Magic Academy Genius Blinker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Ma Yusong yang melihat Edmure tentunya merasa jika tongkat sihir ini sangat menarik dan tidak sembarangan orang bisa memilikinya. Orang-orang yang melihat Ma Yusong mulai mendekati Edmure, tentunya mereka berpikir apakah dia sedang ingin mencoba mengambil Edmure. Mereka semua meremehkan Ma Yusong karena usil saja terkena serangan balik yang begitu mengerikan dan Ma Yusong pastinya tidak akan bisa mendapatkan Edmure. Tapi bodoh amat dengan omongan orang-orang itu, Ma Yusong langsung memegangi Edmure dan seketika sebuah sinar cahaya langsung menyinari tubuhnya. Bagi Yusel yang sudah menduga bahwa Ma Yusong pasti akan sangat tertarik dengan Edmure karena tongkat tersebut seperti tidak mudah untuk ditaklukkan. Melihat dari senyumannya saja, kita semua tahu bahwa Ma Yusong baik-baik saja setelah memegangi Edmure dan tidak terkena serangan balik. Tentu saja, sebagai karakter paling overpower saat ini, Ma Yusong dengan mudahnya bisa mengambil dan beresonansi dengan Edmure. Para siswa yang melihat Ma Yusong bisa beresonansi dengan tongkat sihir high middle class tentunya hampir tidak percaya karena seorang siswa baru bisa mengambilnya. Bagi Yusel sendiri sudah menduga bahwa Ma Yusong nantinya akan mengambil tongkat itu sesuai dengan alur cerita pada gamenya. Bagi Yusel yakin jika tidak lama lagi, orang-orang akan mulai tertarik dan memperhatikan seberapa berbakatnya Ma Yusong karena bisa mendapatkan tongkat sihir high middle class. Ma Yusong yang merasa seperti terus diawasi kemudian melihat ke arah Baek Yusol dengan tatapan dinginnya. Baek Yusol yang tidak paham tentunya berpikir kenapa Ma Yusong tiba-tiba menatapnya dengan tajam seperti itu. Tapi rupanya tatapan dingin Ma Yusong sebelumnya kini berubah menjadi tatapan penuh kehangatan pada Baek Yusol. Baek Yusol tentunya jadi ngeri-ngeri sedap melihat tatapan Ma Yusong dan ia berpikir apakah Ma Yusong sudah mulai menjadi gila. Baek Yusel berpikir jika sekarang ini adalah saat di mana Flame juga akan mendapatkan tongkat sihir high middle class yaitu Terifon. Akan tetapi, rute ini juga memiliki kemungkinan bahwa rute yang akan dipilih oleh Flame nantinya akan berbeda dan akan membuat jalan ceritanya juga berbeda. Namun jika Flame berhasil mengambil Terifon, maka Ma Yusong pasti akan tertarik pada Flame karena kejeniusannya dan membuka rute Ma Yusong. Tetapi jika Flame mengambil tongkat sihir lainnya, itu akan membuat rute yang berbeda. Jadi dirinya harus membuat Flame memilih Terifon dan membawa Ma Yusong ke sisi yang baik. Setelah sedikit berkeliling, Baek Yusel akhirnya menemukan Flame yang sepertinya dia masih belum memilih tongkatnya. Baek Yusel berpikir jika ini adalah saat-saat paling penting yang menentukan bagaimana Flame akan membuat Ma Yusong berada di pihak dunia sihir. Karena Terifon sudah berada di depan matanya Flame, Baek Yusel berharap agar Flame segera mengambilnya. Dari jarak yang agak jauhan, Baek Yusel terus memperhatikan Flame yang sedang berjalan menuju Terifon karena sepertinya Flame akan mengambilnya. Dari raut wajahnya saja, Flame sepertinya ingin mengambil Terifon yang berada di hadapannya, tapi apakah benar Flame akan mengambil Terifon? Dalam hati, Baek Yusel berkata, benar begitu Flame, sekarang ambil Terifonnya dan buat Ma Yusong tertarik padanya. Baek Yusel benar-benar sangat antusias karena Flame akhirnya berhadapan dengan Terifon dan kemungkinan mereka untuk meraih true ending akan semakin tinggi. Namun tidak seperti apa yang diharapkan Baek Yusel, Flame rupanya langsung pergi meninggalkan Terifon tanpa tertarik untuk mencobanya. Melihat Flame yang langsung pergi, Baek Yusel berpikir apakah Flame tidak tertarik dengan Terifon karena dia tidak meliriknya sama sekali. Baek Yusel penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa dia tidak mengambilnya, atau jangan-jangan Flame tidak memiliki cukup informasi. Baek Yusel rasa jika situasinya akan jadi semakin buruk karena seharusnya Flame bisa beresonansi dengan tongkat sihir manapun sebab dia adalah pemeran utama wanitanya. Baek Yusel berpikir jika Flame sampai memilih tongkat sihir aneh lainnya, maka mungkin dirinya juga akan kehilangan rute bagus lainnya. Baek Yusel rasa jika sepertinya dirinya harus terlibat secara langsung agar Flame mengambil Terifon daripada tongkat sihir lainnya. Entah apapun yang terjadi, Baek Yusel akan membuat Flame memilih tongkat Terifon dengan cara mendorongnya untuk mencoba mengambilnya. Seketika itu, Baek Yusel langsung menggunakan skill blink miliknya untuk berpindah ke belakang Flame supaya dia tetap berada di dekat Terifon. Flame yang terkejut tentunya merasa ngeri karena Baek Yusel tiba-tiba berada di belakangnya, tapi Baek Yusel dengan santainya menyapa Flame. Baek Yusel kemudian mengatakan jika dirinya penasaran, kira-kira Flame mau mengambil tongkat sihir yang mana, tapi hal itu membuat Flame jadinya penasaran kenapa Baek Yusel ingin mengetahuinya.
Baek Yusul mengatakan jika dirinya hanya ingin membantunya karena film seperti orang yang sedang tersesat, tapi itu membuat film jadinya mengatakan jika ini bukan urusannya. Film merasa jika mereka sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dan ia mengucapkan selamat tinggal kepada Baek Yusul. Baek Yusul kemudian mencoba untuk menghentikan film yang ingin segera pergi, tapi film sendiri tidak memperdulikan omongannya lagi. Baek Yusul berpikir jika ini sangat aneh, sebab perilaku film begitu dingin padanya, padahal ia berniat untuk membantunya. Baek Yusul masih mengingat jika film yang digambarkan dalam game adalah seseorang yang sangat sosial dan mudah untuk diajak berteman. Baek Yusul rasa jika dirinya tidak boleh berhenti sampai di sini saja, sebab nyawanya bergantung kepada keputusan film. Baek Yusul sekali lagi mencoba menghentikan film sambil menjelaskan jika dirinya hanya ingin membantu film, tapi film masih menjawab Baek Yusul dengan cukup dingin. Baek Yusul juga mengatakan jika dirinya tahu bahwa di dekat sini ada tongkat sihir yang sangat cocok digunakannya. Film yang sudah muak diganggu Baek Yusul tentunya jadi marah dan ia mengatakan apa yang Baek Yusul ketahui mengenai tongkat sihir yang ada di sini. Baek Yusul tentunya berpikir apakah perkataannya barusan tadi menyinggungnya atau apakah mungkin film tidak peduli dengan karakter tambahan seperti dirinya. Baek Yusul kemudian menjelaskan jika ia mendengar banyak hal tentang film dan ia rasa jika film bisa mengambil tongkat sihir yang berada di sebelah sana. Film menanyakan apakah Baek Yusul bermaksud agar dirinya mengambil telepon dan Baek Yusul membenarkan perkataan film. Namun ketika Baek Yusul sedang ingin memperjelas kenapa tongkat sihir itu sangat cocok dengan film, Baek Yusul tiba-tiba mendengarkan sebuah suara. Baek Yusul tentunya bertanya memangnya suara apa ini, tapi sepertinya sesuatu yang sangat cepat sedang bergerak menuju ke arah Baek Yusul. Baek Yusul yang terkejut tentunya tidak bisa menghindari sesuatu yang cepat dan mengarah padanya itu. Namun hanya sebentar saja, sesuatu yang datang tersebut tidak melukai Baek Yusul sama sekali dan ia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa diduga, tangan Baek Yusul malah sudah memegangi telepon dengan tangannya sendiri dan itu membuat Baek Yusul hanya bisa berdiam diri tanpa berkata-kata. Baek Yusul tentunya sangat terkejut karena telepon tiba-tiba berada di tangannya dan seharusnya film yang mengambil tongkat ini. Baek Yusul rasa jika situasi ini semakin tidak terduga dan sepertinya dirinya memang sudah ditakdirkan untuk mendapatkan kesialan. Baek Yusul kemudian mencoba untuk berbicara lagi dengan film sambil ingin menjelaskan kesalahpahamannya ini. Film dengan senyum berbahayanya tentunya mengatakan memangnya penjelasan seperti apa yang ingin Baek Yusul katakan padanya setelah mengambil telepon dengan sendirinya. Baek Yusul yang merinding tentunya mengatakan bukan apa-apa, tapi dalam pikirannya, Baek Yusul rasa jika dirinya sebentar lagi akan mati. Sore harinya, setelah upacara pewarisan tongkat sihir telah selesai, para siswa mulai keluar dari kelas akademi dan kembali ke asrama mereka masing-masing. Namun dalam perjalanan itu, orang-orang membicarakan tentang dua orang yang telah berhasil mengambil dan beresonansi dengan tongkat sihir high middle class. Mereka semua begitu heboh karena dalam sejarah hanya ada 5 orang yang berhasil mengambil tongkat sihir high middle class, tapi sekarang bertambah 2 orang lagi. Akan tetapi, beberapa dari mereka heran karena satu orang yang mendapatkan tongkat sihir dari Devon hanya bisa menggunakan sihir blink saat ujian manifestasi sihir. Orang-orang itu tentunya jadi heran kenapa orang yang hanya bisa menggunakan sihir dasar bisa mendapatkannya. Bahkan orang tua mereka menyebut jika sihir blink adalah sihir sampah yang langka. Film yang mendengar omongan mereka tentunya hanya menyimak karena sebenarnya hal seperti itu bukanlah urusannya. Sekarang kita berpindah ke aula belajar mandiri para siswa, di mana saat ini film sedang mencoba untuk mencari tempat yang sunyi. Film benar-benar merasa lelah karena semua orang membicarakan tentang 2 orang yang mendapatkan tongkat sihir high middle class kemanapun ia pergi. Kabar bahwa 2 siswa angkatan baru mengambil tongkat sihir high middle class menyebar dengan sangat cepat dan itu menjadikannya perbincangan hangat. Akan tetapi, film masih tidak mengerti kenapa Baek Yusul bisa mengambil telepon dan siapa sebenarnya Baek Yusul itu. Film sudah 3 kali membaca novel aslinya sebelum dirinya datang kemari, tapi karakter bernama Baek Yusul itu tidak pernah muncul sekalipun. Menurut novel yang ia baca, tidak pernah ada yang bisa mengambil telepon, tetapi Baek Yusul bisa dengan mudahnya beresonansi dengannya. Film benar-benar kesal karena tindakan Baek Yusul sebelumnya padanya itu terlihat seperti dia ingin memamerkannya padanya jika dia bisa mengambil tongkat tersebut. Film merasa sebaiknya dirinya tidak perlu memikirkan hal tidak berguna seperti itu sekarang, sebab dirinya memiliki urusan yang harus diselesaikan. Namun tak lama, beberapa wanita datang sambil memanggil film dan mereka menanyakan apakah film berencana untuk melakukan pembelajaran mandiri juga. Film sambil tersenyum mengatakan,
Hai anak-anak, apakah kalian pikir jika dirinya ini adalah seorang kutu buku atau semacamnya? Wanita berambut pirang mengatakan ia tidak bermaksud seperti itu, tapi Flem selalu memberitahu tidak ada kegiatan jadi selalu belajar, dan Flem mengatakan bukan seperti itu juga. Wanita di sebelahnya kemudian menanyakan kenapa Flem selalu memanggil mereka sebagai anak-anak, padahal mereka ini seumuran. Flem beralasan jika itu cuma karena kebiasaannya yang selalu diperlakukan sebagai yang lebih tua di tempat tinggalnya dulu. Dalam pikirannya, Flem baru tersadar jika dirinya sekarang masuk sebagai karakter di dalam novel dan ia masih belum terbiasa bertingkah seperti seorang remaja. Wanita berambut merah yang bernama Jackie kemudian menanyakan apakah Flem hari ini juga berniat untuk belajar sendirian. Dalam pikirannya, Flem merasa gaya Jackie seperti cukup mirip dengannya dan sepertinya dia agak norak dengan penampilannya. Flem mengatakan tidak sendirian juga, karena ia juga akan menghadiri pertemuan tambahan khusus setelah belajar dan ia akan menghadiri acara tersebut. Flem kemudian berpamitan pada teman-temannya itu dan wanita berambut pirang mengatakan agar Flem lain kali belajar bersama dengan mereka di kafe. Sambil berjalan di lorong gedung, Flem berpikir jika dirinya masih kurang cocok untuk bergaul dengan para gadis umurannya sekarang. Sama seperti Baek-Yusul juga, Flem saat ini berpikir jika menjadi seorang siswa di umurnya yang sudah cukup dewasa memang cukup menyulitkan. Karena Flem tidak melihat jalan ketika sedang berjalan, dia akhirnya menabrak seseorang yang lewat di persimpangan atau gang. Wonryang tentunya menanyakan apakah Flem tidak apa-apa, dan Flem tentunya cukup terkejut karena orang yang ditabraknya adalah Wonryang. Wonryang menanyakan apakah Flem sedang terkena masalah, tapi Flem mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Wonryang kemudian mengatakan jika raut wajah Flem tidak terlihat seperti baik-baik saja dan ia menanyakan apakah ada masalah. Melihat Wonryang yang begitu perhatian, Flem tentunya berpikir apakah Wonryang sebenarnya khawatir padanya. Flem kemudian mengatakan jika dirinya tidak apa-apa dan memang sudah beginilah dirinya yang sebenarnya. Wonryang kemudian menanyakan apakah Flem mau belajar mandiri dan Flem mengiyakan sekaligus ia menanyakan apakah Wonryang akan ke ruangan latihan khusus kelas S lagi. Wonryang mengatakan jika sudah menyangkut soal latihan, mereka tidak boleh bermalas-malasan dan Flem membalas jika Wonryang selalu bersungguh-sungguh. Hanya setelah percakapan tersebut, mata Flem dan mata Wonryang hanya saling bertatapan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun setelah itu, Wonryang menepuk bahu Flem dan itu membuat Flem jadinya bingung apa yang sedang Wonryang lakukan. Sambil berjalan pergi, Wonryang sambil tersenyum mengatakan sampai jumpa kepada Flem, tapi itu membuat Flem jadinya sedikit merasa aneh. Flem benar-benar jadi bingung dengan orang seperti Wonryang karena tiba-tiba bersikap akrab dengannya tapi langsung pergi saja setelah itu. Flem merasa jika rasanya hambar sekali setelah berbicara dengan Wonryang yang hanya berbahasa basi seperti tadi. Tapi tampaknya Jackie sedari tadi sudah membunuhi Flem seperti seorang asasin, bahkan tatapan wajahnya jadi sedikit mengerikan. Flem tentunya penasaran kenapa Jackie masih berada di sini dan Flem kemudian mencoba untuk melambaikan tangannya. Namun bukannya membalas lambaian tangan Flem, Jackie malah langsung kabur menghindari Flem. Flem tentunya heran kenapa Jackie tiba-tiba kabur seperti itu, tapi ia rasa hal itu tidak terlalu penting baginya karena ia juga memiliki urusan. Tempat yang dituju Flem sekarang ini adalah sebuah ruangan aula belajar mandiri, di mana pertemuan khusus tambahan sedang dilaksanakan. Berdasarkan novel aslinya, Flem masih mengingat jika Aisel dan Hobyeon akan menghadiri pertemuan khusus kali ini. Bagi Flem, menyaksikan bagaimana sang heroin dan sang villain dari novel fantasi romantis saling berhadapan itu penting dan tidak bisa dilewatkan begitu saja. Setelah masuk ke dalam ruangan tersebut, kita diperlihatkan bagaimana Ma Yusong sangat senang bisa bersama dengan Baek-Yusul, tapi Baek-Yusul malah sebaliknya. Selain itu, Flem yang telah melihat sang heroin sudah hajar tentunya jadi semakin antusias dengan pertemuan khusus kali ini. Flem merasa jika karakter penting dalam novel yang ia baca sudah berada di sini, jadi seharusnya tidak akan ada masalah. Flem juga mengamati jika hostnya adalah Kyle dari kelas A, tapi tampaknya Kyle seperti tidak terbiasa berbicara di depan umum. Flem berpikir jika rasa gugup itu wajar, karena ini adalah pertemuan tambahan para siswa yang perlu meningkatkan tingkatan mereka, dan bisa melihat para siswa kelas S hadir adalah sebuah keberuntungan. Namun tetap saja, Flem tidak menyangka jika Ma Yusong akan ikut hadir dalam pertemuan khusus kali ini. Menurut Flem, Ma Yusong bisa dianggap sebagai karakter utama dalam dunia ini dan ketertarikannya pada Baek-Yusul terasa cukup aneh. Flem merasa jika ini bukanlah sebuah kebetulan karena tidak mungkin karakter yang tidak pernah muncul dalam cerita tiba-tiba bergaul dengan tokoh penting seperti Ma Yusong.
Terlebih lagi, Baek Yusul hanya menjawab 3 soal neraka saja, tapi dia bisa masuk di kelas paling spesial. Flem menduga bahwa Baek Yusul sebenarnya sedari awal sudah tahu apabila dia menjawab soal itu, maka dirinya bisa masuk ke dalam kelas S.